Halo teman-teman, kali ini aku mau collab lagi sama Kasih. Kenapa aku collab sama Kasih? Karena di sini gue mau bahas tentang Starseed. Dan aku rasa Kasih punya pengalaman dan literatur yang cukup lah ya. Oke Kasih, Starseed itu apa sih sebenarnya kalau menurutmu? Ya kalau Starseed sih menurut banyak pakar lah, sebenarnya Starseed adalah satu hal yang memang awal mula sang jiwa itu terlahir. Cuman banyak orang yang menganggap bahwa Starseed itu just hal yang begitu istilahnya berlian yang begitu menarik. Cuman banyak orang yang menyangka Starseed itu hanya sebatas dari dia bisa impleng gitu, mata ketiga aktif, lalu bisa membuat atau mengenal energi-energi, hanya sebatas itu. Namun kalau misalnya kita urutkan, Starseed itu sendiri sebenarnya adalah pertama kalinya manusia mendapatkan form human. Jadi bukan dari kamu Starseed-nya apa, dan disangka bahwa Starseed itu adalah sebatas reinkarnasi sebelum kita menjadi manusia dulu. Hanya itu aja. Sebenarnya enggak, bukan itu. Tapi awal mula masuk ke human form, dan itu bisa di planet manapun. Dan tidak hanya sekedar yang disebut Starseed hanya Pleiades, hanya Sirius, hanya itu aja. Starseed itu gitu. Sebenarnya terlalu untuk yang sekarang makna Starseed itu sebenarnya terlalu pengkerdilan yang sebatas bahwa yang bertugas itu Starseed. Sebenarnya enggak, seluruh manusia pun pasti ada Starseed-nya. Bintang awal mula benihnya menjadi manusia sebenarnya itu. Jadi bukan hal-hal yang menjadi kebanggaan tersendiri yang harus dibanggakan dan jadi hal yang patut disombongkan, enggak sih. Itu. Ya betul banget sih. Kalau menurutku juga kayak gitu sih. Maksudnya bukan hanya sekedar itu berasal dari planet mana atau dari galaksi yang mana, kayak gitu-gitu sih. Dan juga pengkerdilan semacam itu somehow itu jadi disturbing banget sih, jadi annoying banget. Dan kayak pertanyaan-pertanyaan sepele macam misalnya kamu Starseed dari mana sih, dan tugasmu itu apa sih, kok bisa kamu tahu tugasmu seperti ini, dan lain-lain kayak gitu. Itu aku nggak tahu ya kenapa kok bisa ada pemikiran-pemikiran yang sempit itu. Tapi aku juga bingung buat jelasinnya. Jadi penjelasanmu tadi itu bener-bener buat aku bisa sedikit membahasakan lah kalau misalnya ditanya hal-hal yang seperti itu. Karena sebenarnya sendiri aku paham, cuma tidak bisa membahasakan. Kan nggak semua orang ya pinter buat membahasakan. Makanya ini aku juga collab sama kamu kan juga pinter bikin novel dan lain sebagainya, sudah lebih pro lah buat bikin kata-kata gitu sih. Dan kalau menurut kamu apa sih yang membedakan Starseed yang sudah menemukan jati dirinya yang benar-benar dan juga melaksanakan tugasnya dengan baik, atau juga Starseed yang mungkin belum menemukan dia itu sebenarnya itu di bumi itu buat apa, atau dia itu sebenarnya itu tercipta itu buat apa, kayak gitu. Itu apa sih yang membedakan sebenarnya? Kalau gini, untuk yang sekarang fenomena tentang Starseed yang saya amati sebenarnya masih kebanyakan masih di ranah gengsi-gengsian, atau mungkin bukan gengsi ya, asik-asik aja gitu loh. Jadi kayak semacam ajang untuk identitas, masih hanya ajang untuk identitas. Sedangkan kalau kayak semacam gini lah, gue udah tahu loh, saya Starseed ini, dan itu masih mencoba mencari jati diri, masih sebatas di pengakuan diri sendiri, pengakuan identitas. Karena pada dasarnya seluruh manusia ini dalam pencarian jati diri apapun caranya gitu kan. Salah satunya adalah dengan fenomena Starseed, dengan fenomena mengetahui asal mula Starseed ini.
itu pun masih dalam tahap pencarian. Kalau misalnya kita melihat secara global, secara kemanunggalan, secara kesemestaan, itu semua proses, memang semua proses. Dan kita kalau misalnya dirunut dari bahasa, bahaya nggak sih atau merusak nggak sih gitu loh, atau misalnya selaras nggak sih, kalau kita terlepas dari semua itu, semua berproses. Walaupun misalnya ya itu terlalu mengganggu, itu terlalu annoying, kalau dikembalikan lagi ke perjalanan setiap manusia, itu baik-baik aja sebenarnya. Semua melalui proses. Hanya jika pertanyaannya dikerucutkan menjadi apa ciri-ciri Starseed yang memang sudah menemukan jati diri, sebenarnya simpel. Ketika dia sudah tidak membutuhkan pengakuan, ketika dia sudah tidak membutuhkan posisi, buat nih Starseed ini loh, lu harus tahu, itu udah nggak perlu. Orang sudah tidak perlu, kayak semacam kalau bahasa quote-nya beginilah, orang sudah nggak perlu meyakinkan orang lain bahwa dirinya adalah seorang raja. Dia akan tahu sendiri dirinya seorang raja. Starseed pun sama. Dan dia pun juga melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Iya, dan bukan cuma sekedar status doang gitu kan. Iya, tidak perlu lagi, tidak membutuhkan lagi orang lain untuk mengakui dirinya adalah Starseed. Dia pun tidak perlu lagi untuk meyakinkan orang lain, gua tuh tugasnya ini loh. Itu sudah tidak perlu lagi, udah nggak perlu pengakuan itu lagi, sudah nggak membutuhkan itu gitu. Jadi udah lolos aja, nggak perlu istilahnya. Kadang paling sering adalah ketika orang benar-benar Starseed, orang benar-benar melakukan tugasnya, dia sudah nggak perlu keluar-keluar, gue Starseed ini, gue ini, udah nggak perlu. Aku sendiri juga sering bingung sih. Aku sendiri juga sering bingung dalam artian sering banget sering pol aku ditanyai di inbox itu pertanyaan-pertanyaan macam gini. Kamu itu kok bisa sih kayak gini, kok bisa sih jadi messenger? Dalam artian penyampai pesan lah. Itu gimana sih caranya melatihnya dan lain-lain. Terus juga kamu ini sebenarnya itu asalnya dari mana sih? Terus kalau aku nggak bisa jawab gitu, nggak jarang juga jadi dianggap istilahnya hoax lah kayak gitu. Ya aku ya cuma diem aja sih. Yang jelas sih kalau di aku sih melaksanakan tugasku dengan semampuku, semaksimal mungkin kayak gitu sih. Dan aku pun juga kurang bisa menjawab kalau misalnya ditanya tentang hal-hal yang seperti itu. Berarti itu wajar ya. Maksudnya bukan merupakan satu patokan. Kalau nggak bisa jelasin, berarti pasti bohong itu. Pasti itu cuma sekedar omong kosong. Kayak gitu itu berarti kayak aku gitu wajar ya sih ya? Wajar. Kalau misalnya sebenarnya manusia tuh memang perlu pelevelan. Tapi sebenarnya saya sendiri nggak suka dengan pelevelan. Istilahnya beginilah. Kalau misalnya memang tugas manusia itu ya dengan memanusiakan dirinya sendiri, memanusiakan manusia yang lain, itu aja itu sudah tugas secara overall global gitu. Dan melakukan, lu sekarang lahir sebagai siapa, peranmu sebagai apa, ya sudah, tugasmu di situ. Itu pun sudah merupakan tugas. Tidak harus menjadi tugas sebagai penjaga galaksi misalnya, menjadi seorang messenger atau apa, kan nggak perlu seperti itu. Kalau misalnya kita memang benar-benar memahami apa makna esensi dari Starseed, kita sudah tidak perlu menanyakan lagi, kamu Starseed apa, kamu Starseed apa, sudah tidak perlu. Karena seluruh makhluk yang sudah mewujud formnya sebagai humanoid atau manusia, ras manusia, itu semua pasti Starseed, pasti punya asal muasal planet, galaksi, menjadi ras manusia apa. Ketika pertama kali menjadi form manusia, sudah tak perlu menanyakan, oh dia Starseed, dia bukan. Enggak ada. Seluruh human form itu adalah Starseed. Istilahnya pertama kali, ya ini contoh ya, contoh misalnya sebelumnya dia adalah hewan, dari tumbuhan misalnya jadi hewan, dari jiwa dari hewan akhirnya masuk ke form manusia, dan dia pertama kali menjadi form manusia adalah di planet bumi. Dia pun Starseed-nya adalah planet bumi, Bima Galaksi Bima Sakti, itu pun Starseed. Seluruh human form manusia adalah Starseed. Nah pertanyaannya yang sering sebenarnya saya pun tanyakan kepada diri sendiri adalah, mengapa saat ini yang memang lagi gencarnya vibrasi naik, semua orang mulai tersadarkan, kok orang lebih sibuk mempertanyakan kepada dirinya, gue Starseed apa, lu Starseed apa, tugas lu apa, tugas gue apa. Dan itu seringkali dibuat saingan ya, dibuat saingan. Ya itu malah menjadi seakan-akan persaingan gitu loh. Persaingan siapa yang lebih baik, oh gue Starseednya ini, gue lebih baik.
ngapain sebenarnya. Dan banyak juga saya baca artikel ciri-ciri Starseed adalah A B C D F G. Itu sebenarnya pengkerdilan kalau saya rasa itu. Dan malah jebakan. Sebenarnya. Kalau menurutku malah jebakan. Jebakan Batman itu. Jebakan Batman. Begitu ada sedikit aja ego, apalagi begitu ada sedikit aja ngerasa, oh, aku lebih dibutuhkan daripada kamu. Koniku, ya, koniku cuma sekedar bawahanku. Kalau kata malaikat penjagaku sih kayak gitu. Kadang-kadang ya lucu aja sih, lucu dan annoyed, really annoyed sebenarnya. Ya itu jadinya malah kan sebenarnya nggak ada yang seperti itu. Oke, katakanlah telah terlacak gitu Starseed-nya saat dulu, peradaban saat itu adalah peradaban yang paling tinggi. Tapi kan yang dipertanyakan adalah apa yang bisa kau lakukan saat ini? Saat ini di dimensi ini, ya kan? Ya, di dimensi ini, di kelahiran ini, apa yang mampu kau dedikasikan gitu. Minimal untuk diri sendiri, minimal untuk sekitar. Jadi bukan sebagai ajang persaingan. Starseed itu bukan ajang persaingan, karena the real yang memang benar-benar sudah memahami esensi Starseed udah identitas Starseed-nya itu sudah ditiadakan, sudah dilampaui, sudah nggak butuh lagi. Yang dipertanyakan adalah apa yang bisa aku lakukan saat ini. Itu baru terlampaui Starseed-nya. Jadi nggak lu orang mana, orang ini. Memang mungkin kita perlu identitas itu, tapi sebagai patokan apakah kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya? Realitanya kan begitu, bukan realitanya setelah tahu misalnya Pleiades atau Sirius atau apapun lah dari Mars gitu kan. Lalu apa yang sudah kau lakukan saat ini untuk sombong-sombongan kah? Atau memang sebenarnya sudah oke, itu saja sudah cukup untukku, ya sudah. Janganlah mengganggu manusia lain bertugas untuknya gitu. Selesai. Itu dilampaui. Ketika orang sudah melampaui itu semua, melampaui identitas diri pribadinya, apa yang terlihat, apa yang sudah dicatat gitu loh, gue Starseed ini, gue berasal dari ini, galaksi ini, tugas gue ini, ya sudah lakukan. Tidak perlu lagi mempertanyakan tugas orang lain. Tugas orang lain, misalnya tugas saya adalah untuk membahagiakan diriku sendiri, misalnya kan, untuk menyelesaikan karmaku di kelahiran ini, ya sudah, jangan mengganggu itu. Karena kalau misalnya sudah mulai memahami esensi dari Starseed, esensi dari jati diri, kita sudah tidak melihat orang lain dari wujud, dari tugasnya sebagai apa. Yang ada kita ingin kolaborasi, kita ingin saling membantu, tak ada lagi persaingan karena satu sama lain itu saling membutuhkan. Sudah mulai memahami itu, koneksi itu. Iya, dan kurasa anggapan bahwa Starseed yang misalnya bertugas, memang benar-benar bertugas dia menjaga galaksi gitu ya misalnya, itu dianggap keren lah, dianggap lebih hebat lah dan lain sebagainya. Nggak ngerti lah, itu wabot berat dan kalau diukur sama standarnya manusia normal seringkali nggak masuk akal. Beratnya itu udah kebangetan dan itu malah dianggap keren-kerenan. Bahkan nggak jarang pula ada yang memalsukan identitas dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Gregetan banget. Dan sebenarnya menurutmu kalau misalnya di tingkat yang seperti itu, yang sudah maksudnya memang yang memang bertugas seperti itu menurutmu beneran ada atau enggak? Dan itu sebenarnya dia itu atau mereka itu memang sudah dari bayi seperti itu, atau juga ada yang bisa dilatih dan lain-lain kayak gitu. Itu gimana sih kalau menurutmu? Kalau ini bukan pendapat sih ya, lebih kepada kesaksian sih. Kesaksian saya memang ada yang seperti itu, dan kebanyakan mereka pun tidak merasa tersaingi oleh satu sama lain. Yang ada kolaborasi. Mereka saling bekerja sama. Kolaborasi dan itu auto ya. Skill dan potensinya. Ya, dan auto. Skill dan potensinya masing-masing. Soal bagaimana hal tersebut ditemukan atau misalnya terbuka, itu kembali kepada perjalanannya.
Perjalanan dalam arti perjalanan setiap individu itu kan berbeda. Ada yang mungkin tidak bisa kita bayangkan perjalanannya, sakit, suka, dukanya itu kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Dan semua berproses. Dan kebanyakan saat ini prosesnya adalah semua orang ingin instan. Melihat the artikel, oh ciri-cirinya ini, saya udah ada ciri-cirinya ini. Oh yang belum ini, dan itu yang dikejar. Ciri-cirinya ingin semuanya ada. Itu sebenarnya ya mungkin kalau dikembalikan lagi ya itu perjalanannya sih. Karena kemungkinan besar kita pun dulu pernah di posisi itu, mungkin di kelahiran mana kita pernah memposisikan diri di posisi itu gitu loh. Nggak ada yang salah sebenarnya, hanya mungkin siapa tahu memang apa yang kita bicarakan ini mungkin menginspirasi ya, mungkin bisa membuka wawasan juga bahwa kebanyakan kalau misalnya memang realnya bertugas untuk semesta apapun formnya, kita tidak bisa melihat dari sudut pandang manusia. Kan katanya kesadaran dimensi harus naik. Kalau kita menyamakan persepsi kesadaran manusia dengan kesadaran 5, kesadaran 6, dan kurasa angka-angka kayak gitu kok juga terlalu pengkotakan juga sih, dimensi kesekian atau istilahnya density atau dimensi atau apa gitu ya kan. Itu kan cuma sebenarnya sekedar bahasa untuk dimengerti oleh manusia, memudahkan lah. Iya, untuk memudahkan. Dan itu pun memang pengkotakannya adalah menganggap bahwa dimensi kesadaran 5 atau 6 itu sama dengan apa yang kita sudut pandang kesadarannya sama kayak kita. Itu pasti untuk saat ini mungkin masih untouchable. Salah satu contoh adalah sudah mengakui Starseed, mengetahui tentang Starseed, tapi mengkotakan bahwa oh tugas ini lebih keren, tugas itu lebih keren, itu masih dengan dimensi kesadaran manusia. Yang kurasa itu masih dimensi 3. Cara pengkotakannya ya masih dimensi kesadaran 3. Karena yang namanya kalau kita bisa melampaui itu, kita sudah tidak melihat bahwa katakanlah misalnya oh ternyata saya Kazi hanya tukang nulis. Untuk secara profesi manusia memang menulis itu adalah profesi yang naon sih, tukang nulis doang gitu, nggak jelas gitu loh, tukang buku, jualan buku, just it gitu. Tapi untuk seluruh form dari tugas seluruh manusia, kita saling butuhkan, semua setara. Padahal tidak ada yang namanya lagi persaingan. Gue Starseed ini, gue lebih baik, gue bisa melihat energi gue lebih baik, gue bisa tahu aliran energi gue lebih baik, gue bisa melihat aktivitas alien gue lebih baik. Nggak ada yang seperti itu. Kita sudah melampaui itu semua. Kita sudah tidak butuh pengakuan, kita sudah tidak butuh diakui, kita sudah tidak butuh lagi orang lain untuk tahu kita ngapain di belakang gitu. Kita udah nggak perlu itu lagi. Dan aku pun hanya direct. Dan aku pun gitu, kadang ada juga yang message aku, Dev, kamu itu sebenarnya kayak gini. Aku ya cuma, oh, oke, thank you, kayak gitu doang. Maksudnya cuma sekedar, oh, ya wis toh. Ya berarti aku sudah menjalankan tugas dengan tepat, dan kalau bisa sih, aku bisa ngelakuin apa lagi kayak gitu loh. Kayak ada keinginan buat, bukan keinginan ya, kayak ya sedikit request ke alam lah, dalam artian aku pengen lebih berguna lagi kayak gitu sih kalau aku. Jadi ya cuma sekedar kalau ada info-info yang memang itu memuaskan rasa curiosity-ku, atau juga ada yang tiba-tiba ngasih tahu gitu ya, kamu itu kayak gini sebenarnya. Aku dapat pesan dari alam misalnya kayak gitu. Itu malah aku nggak ngerasa yang gimana sih, nggak ngerasa yang kayak, wih aku hebat cok, kon lebih cupu dari aku cok, kayak gitu. Nggak ada sih kalau di aku kayak gitu. Ya memang sejatinya harusnya begitu, karena kita sudah istilahnya manusia yang sudah memahami bahwa oke, hanya bertugas, hanya mendedikasikan, mengabdi sebagai makhluk, udah selesai. Tak ada lagi yang merasa tersaingi, atau tak ada lagi yang ingin menjadi lebih baik. Semuanya nggak ada. Tinggal menanti waktunya pulang aja ya. Wah, itu udah. Iya, tinggal memaksimalkan dan menanti waktunya pulang. Istilahnya apa ya? Iya, karena kalau mencari-cari gue Starseed terus latihan itu agar masuk ke poin agar menjadi Starseed. Ya sebenarnya kalau dibalikin lagi mungkin itu memang perjalanannya harus begitu, nggak masalah.
Makanya kalau misalnya memang ingin mendapatkan wawasan yang lebih luas gitu, mungkin dari video ini, akhirnya semoga ya untuk apa saya begitu, ya sudah, lakukan saja apa yang sudah ada, selesai. Kalaupun misalnya nanti tugasnya, katakanlah pengen disebut tugas ya, tugasnya upgrade karena kita sudah memahami itu, bisa melakukan itu, semuanya sudah terima penerimaan itu gitu. Jadi ya semuanya berstep memang. Ada yang memang membutuhkan identitas dulu, saya ini siapa. Oke, dapat nih misalnya pas live-nya namanya ini, oke selesai. Setelah itu apa? Saya pengen tahu Starseed, dapat Starseed-nya gitu kan dari hasil pencarian. Setelah itu apa? Oke, dapat What's next? What's next? Kayak gitu kan? Tugas saya ini. Misi berikutnya itu apa? Misi berikutnya itu apa? Kayak di game kan sebenarnya. Iya. Kayak di games kan sebenarnya. Setelah itu apa? Ada misi ya kayak quest gitulah. Quest ini selesai, setelah itu apa? Dapat lagi, setelah itu apa? Kan itu yang harus dipertanyakan. Saya Starseed, katakan misalnya, pas live saya apa, Starseed saya apa? Oke, katakanlah saya memberitahumu, dan itu tepat misalnya ya, contoh, dan itu tepat. Setelah itu kau mau ngapain setelah dapat itu? Kan itu yang jadi pertanyaan utamanya. Setelah dapat ini apa? Mau apa? Mau ngapain? Kan banyak yang bingung. Ya cuman buat banyak yang bingung, banyak yang stuck aja, somong-somongan. Banyak yang bingung, banyak yang stuck, banyak yang juga songong. Iya, dan banyak dan juga rusak itu. Iya, dan banyak juga yang ciri-ciri Starseed apa ya? Gitu kan. Ciri-ciri Starseed apa ya? Biar saya tahu saya Starseed atau bukan. Terus langsung misalnya ada yang jawab, ciri-ciri Starseed yaitu mata ketiganya terbuka, kundalininya bagus. Apakah hanya itu? Kan tidak. Kalau misalnya yang mata ketiganya sudah mulai terbuka, ini mata ketiga real ya, bukan mata ketiga artinya bisa melihat sesuatu hal yang metafisik. Mata ketiga tuh enggak sebatas itu. Kalau memang benar realnya, the real third eye, itu sudah bisa melihat seluruh manusia itu setara sama. Starseed kayak gitu udah omong kosong, udah nggak dilihat lagi. Ini kalau kita membicarakan the real mata ketiga yang terbuka ya. Orang kebanyakan sudah stuck dengan yang namanya mata ketiga terbuka adalah ciri-ciri Starseed, yaitu ketika dia bisa melihat energi, ketika dia sudah bisa melihat aura, bisa melihat jin gitu, makhluk lain, atau misalnya pokoknya hal-hal yang metafisik. Lakukan ini, itu, ngimplang dan lain sebagainya, bisa astral, atau lepas sukma, bla 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 bla, bisa lihat ke depan, bisa lihat ke belakang, just it. Itu masih kulitnya aja loh mata ketiga. Kalau misalnya the real mata ketiga sudah terbuka, apalagi kundalininya aktif gitu kan, 7 cakra aktif, orang sudah mulai tidak melihat klasifikasi, tugasnya ini, tugasnya itu, enggak. Sudah tidak membutuhkan lagi pengakuan saya Starseed ini. Itu udah enggak, itu udah receh banget, udah enggak perlu gitu. Udah males lah ngobrolin kayak gitu. Buat apa gitu? Ngomongin Starseed or Starseed. Sebenarnya agak kalau sudah memahami esensi dari apa itu Starseed, itu udah nggak dibicarakan lagi kayak gitu, udah buang waktu lah ngomongin kayak gituan, buat apa sih? Iya. Udah nggak butuh. Ya tadi kan ngomongin ciri-cirinya apa sih kalau memang sudah memahami Starseed, ya itu aja. Udah nggak ngomongin Starseedan lagi, what for? Ya dulu ya udah, lu udah tahu kan kondisi bumi misalnya kayak gini, ya udah lakukan apa yang memang bisa kau lakukan dengan potensi dan skillmu saat ini, udah selesai. Udah nggak butuh lagi gue Starseed ini berarti tugas gue, nungguin dulu tugas gue apa gitu, tapi tanpa melakukan apapun. Untuk apa? Malah useless dan stuck akhirnya. Iya, malah sih nggak kegarap tugasnya. Stuck malah sibuk berdebat, beradu argumen gitu kan, di grup Facebook, grup WA. Untuk apa? Just do whatever you can do right now. Udah itu aja. Itu tugasmu saat ini. Kayak semacam banyak juga yang tanya ke saya gitu kan, Hazi enak udah dapat tugas gitu kan, udah enak jare. Nah, gitu sebagai penulis. Enak kan bukti oke gitu kan. Saya tugasnya apa ya? Ya udah, kok sekarang sedang apa gitu kan. Anda sebagai apa sekarang? Ya itu tugasmu gitu. Enggak, saya mungkin tugas alam semesta. Ya itu, lu dilahirin sebagai dirimu saat ini, ya itu tugas semestamu gitu. Gitu loh. Saya menjadi penulis karena ya saya pengangguran gitu kan. Saya pengangguran, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak kerja di perusahaan, nggak kerja di kantor. Saya bisanya menulis, ya sudah itu tugasku menulis, selesai. Ya kan, itu aja sebenarnya, simple, nggak ada yang lain. Ya udahlah, nggak ada yang aneh-aneh. kita tutup dulu
Kalau menurutku sih cara paling gampang buat menemukan apa sih sebenarnya tugasnya kita itu sebenarnya simple banget sih. Berusaha aja terus sesuaiin antara pikiran, perbuatan, perkataan. Ya. Sesuaiin itu dan juga Ya. sebisa mungkin harus tepat sasaran sih. Kayak gitu. Itu latihan yang never ending lah sampai kita dipanggil pulang kembali. Kalau menurutku seperti itu. Kalau menurutmu gimana sih sebenarnya biar kita ini bisa benar-benar menemukan tugas kita yang sesungguhnya di masa sekarang ini dan dimensi sekarang ini? Gimana sih? Tambahannya yang dari kamu itu sudah tepat sepakat, dan tambahannya adalah kalau kita bingung-bingung untuk mencari tugas saya apa gitu di alam semesta, simple. Ketika kita lahir, kita semua manusia itu pasti mempunyai potensi, skill, kemampuan yang khas. Ibarat sebuah elektronik, handphone atau komputer. Ketika dia diciptakan oleh pabriknya, otomatis mempunyai hardware dan software bawaan, default. Nah, defaultnya inilah yang ditugaskan untuk membantu performanya bertugas. Betul, Dari betul. lahir dia suka artistik, melukis. Ya artinya passionnya di sana, hobinya di sana. Itulah tugas Anda. Betul. Jangan mencari di luar itu. Betul. Dan tidak Karena usah yang latah namanya juga. Tugas, Tidak usah latah Iya. kan ya. ya yang namanya tugas, realita tugas jiwa adalah pasti seiring dengan skill, potensi yang sudah ada sejak lahir. Itu the real tugas. Simple, mencari tugas itu. Gak ada yang namanya tugas si A yang sebenarnya bukan passionnya, gak ada. Itu aja sih kalau dari saya tambahannya. Pasti sesuai dengan defaultnya. Kita lahir skillnya apa, hobinya di mana, dan potensinya di mana, kemampuannya di mana. Itulah the real tugasnya. Ya, Gak usah betul, cari betul yang banget. lain. Dan Itu aja. tidak usah juga terpaku sama Orang lain istilah baik buruk, ikutan. dan juga terpaku sama orang lain, ikut-ikutan atau pengen bersaing dan lain sebagainya. Kalau memang kita selaras sama tugas start sheet lain, itu pasti auto bakal kolaborasi sih. Kayak gitu sih kalau menurutku. Dan juga Ya, saling mengimbangi, saling menjaga, saling mendukung. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak usah kayak dicari-cari, tidak usah saling saling iri atau saling menjatuhkan. Kayak gitu sih kalau menurutku sih. ya, sepakat. Melampaui itu semua. Lampaui kata starship itu, patokannya starship, lampaui itu semua. Kembali aja ke default kita masing-masing. Ya, ikuti kata hati, kata jiwa, otomatis passionnya pasti di situ. Disitulah tugasnya. Oke, thank you buat waktunya kali ini, dan juga bikin Sama-sama. banyak parah bukannya aku tambah mengurangi rasa pengen tahu, dan juga bukannya aku ngerasa tambah pinter, tambah terisi kayak gitu, tapi ngerasa tambah banyak banget pertanyaan di sini. Nggak tahu lah, kita nanti bahas di topik berikutnya mungkin. Kenapa ya sih? Normal nggak ya? Siap. Normal lah. Harusnya begitu. Berasa tambah kuoplok gitu, Begitu. parah. Ya udahlah, Idealnya kan begitu, makin merasa tidak tahu. ya udah. Thank you for Ya, siap. collabs with me. Thank you juga Dev sudah mengundang saya. Thank you. Oke. Thank you to trust me. Ayo,